Perkenalkan, nama saya Asni Mayulita. Saya berasal dari Solo. Saya mengambil jurusan Tadris Matematika di Universitas Yayan Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang etika secara umum. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu etika. Pengertian etika berasal dari kata Yunani kuno yaitu ethos yang artinya timbul dari kebiasaan. Jadi etika adalah sebuah sesuatu di mana ada bagaimana cabang utama filosofi yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian normal. Definisi etika menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Benden. Etika adalah nilai atau normal yang menjadi pegangan seseorang dalam pengaturan tingkah laku. Yang kedua menurut KBBI. Etika dirumuskan dalam 3 arti yaitu tentang apa yang baik, apa yang buruk, nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai yang mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Sumaryono. Etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis etika. Yang pertama deskriptif. Deskriptif adalah etika yang berusaha menerapkan secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikerjakan oleh manusia. Yang kedua yaitu etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupannya. Di sini ada etika secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu etika secara umum. Di sini berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis. Yang kedua yaitu etika secara khusus. Etika secara khusus merupakan penetapan prinsip-prinsip moral dasar dalam perilaku kehidupan yang khususnya. Etika secara khusus dibagi 2 juga. Yang pertama yaitu etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu etika sosial, berbicara mengenai kewajiban, sikap dan perilaku seseorang sebagai anggota manusia. Selanjutnya itu manfaat etika. Yang pertama dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan moral. Yang kedua dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapatnya. Yang keempat dapat menjembatani suatu dimensi atau nilai. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang profesi. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata bahasa Inggris yaitu profes yang dalam bahasa Yunani yaitu eroieirat, yang bermakna janji untuk menentukan kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Jadi profesi adalah pekerjaan yang membantu pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Selanjutnya yaitu karakter profesi. Yang pertama, keterampilan berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Di sini yang dimaksud dengan profesi adalah profesional yang dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu asosiasi profesional, yaitu profesi yang biasanya memiliki badan dan diorganisasikan oleh para anggotanya. Yang ketiga yaitu pendidikan ekstensif. Yang keempat ujian kompetensi. Kelima pelantikan institusional. Keenam lisensi. Yang ketujuh otonomi kerja. Dan kedelapan kode etik. Ciri-ciri dari profesi yang pertama yaitu adanya pengetahuan khusus, yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, yang ketiga mengabdi pada kepentingan masyarakat, dan keempat ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Kode etik profesi ini adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas
dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kode etiknya yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua menjaga dan memelihara dan kesejahteraan para anggota, ketiga meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi, dan kelima untuk meningkatkan mutu organisasi. Prinsip etika dan profesi yang pertama yaitu tanggung jawab, kedua keadilan, ketiga otonomi, dan selanjutnya yaitu peran etika dalam profesi. Setiap profesi itu harus mempunyai suatu aturan atau panutan yang baik dan benar untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.